Cerita dimulai dari seorang anak yang bernama Juno, yang tinggal di rumah sederhana bersama ayahnya, pada sebuah perkampungan di Jawa. Juno sering melihat ayahnya bertingkah aneh di tepi sungai. Penyebabnya adalah pada waktu ayah Juno masih kecil, pernah mengalami trauma melihat keluarganya dulu dibantai di sungai itu, karena dituduh sebagai anggota PKI. Pada suatu hari, ayah Juno pergi dari desa itu dan memutuskan untuk bekerja di luar pulau. Juno akhirnya tinggal di rumah sendirian. Semua pekerjaan di rumah, ia kerjakan sendiri. Juno sering berharap ayahnya akan segera pulang ke rumah, namun ayahnya tak pernah kembali lagi. Pada saat Juno sedang berada di pasar, dia melihat seorang wanita yang sedang menuntun sepeda. Entah apa yang membuat Juno tertarik, hingga mengikuti wanita tersebut sampai ke rumahnya. Ternyata wanita itu adalah istri dari seorang guru penari lengger. Di dalam rumah itu, juga menjadi tempat untuk berlatih tari lengger. Namun sayang, ketika sedang mengintip, Juno ketahuan oleh sang guru lengger. Guru lengger lantas membawa Juno masuk ke dalam rumah. Dia pun mengajari Juno tentang teknik dasar tari lengger. Namun dalam pengajarannya sangat seksual dan agak menyimpang. Bahkan Juno diperlihatkan alat kelamin istri sang guru lengger. Karena lengger diartikan dari kata leng dan ger. Leng artinya lubang, seperti alat kelamin perempuan, dan ger, artinya jengger, seperti pada ayam jago. Sang guru lengger melihat bahwa badan Juno memiliki potensi untuk menjadi seorang penari. Maka dari itu, ia mengajak Juno untuk bergabung dan mengajari seni tari lengger. Suatu hari Juno melihat istri sang guru berselingkuh dengan muridnya. Sang guru lengger pun mengetahui hal itu. Dengan tenang dan santai, bahkan diawali dengan tembangan Jawa, sang guru membantai muridnya dengan celurit. Adegan pembantaian itu dengan jelas dilihat oleh Juno. Juno sangat takut dan terkejut, dia berlari pulang dengan tubuh yang menggigil. Kejadian itu menjadi trauma tersendiri bagi Juno. Pada keesokan harinya, Juno dijemput oleh bibinya yang merupakan seorang pedagang ayam di pasar. Tinggal bersama sang bibi, Juno mendapatkan pengalaman baru. Juno diberi tugas oleh bibinya, untuk memilih atau memeriksa ayam-ayam yang akan bertelur, dengan cara memasukkan jarinya ke dalam dubur ayam. Lek, ayam yang kemarin beli dari desa Jati seminggu lagi bertelur. Cepet pinter gue, Lek. Ternyata, Juno sangat mahir dan berbakat dalam memeriksa ayam yang akan bertelur. Banyak orang yang menggunakan jasa Juno untuk memeriksa ayamnya. Setiap hari Juno mendapatkan panggilan dari warga untuk memeriksa ayam-ayam mereka. Aktivitas Juno ini tidak disukai oleh bibinya. Dengan alasan mengganggu sekolah Juno, Juno diberikan hukuman oleh bibinya. Jarinya ditusuk dengan jarum hingga berdarah. Di sekolah pun mendapatkan masalah, karena jari-jari Juno yang bau, mengganggu teman-temannya yang berada di kelas. Hingga Juno dihukum oleh gurunya, untuk menulis menggunakan mulut. Kemudian Juno mendapatkan seorang guru tari yang perhatian kepadanya. Hingga pada suatu malam, sang guru tari menyuruh Juno untuk memegang belahan dadanya. Apesnya, ada warga yang melihat kejadian itu. Dan warga menduga itu adalah perbuatan asusila. Akibatnya sang guru tari diarak oleh warga, dan digelandang malam itu juga. Mengalami berbagai masalah ketika bersama bibinya, akhirnya Juno dijemput oleh padenya yang berprofesi sebagai tukang jahit. Singkat cerita, Juno telah dewasa. Pada suatu ketika ada seorang petinju, yang memesan untuk dijahitkan baju pengantin. Juno sudah sangat mahir, hingga saat mengukur badan petinju, tanpa menggunakan meteran. Keesokan harinya,
Juno menghantarkan baju yang dipesan tempat latihan, atau sasana tinju. Juno mengajarkan cara memakai pakaian pengantin kepada petinju. Juno juga memperagakan caranya memakai baju untuk wanita. Tanpa sengaja dada Juno tertusuk jarum bros, yang sedang dipasangkan oleh sang petinju. Juna pun terkejut dan sepertinya terjadi perasaan yang tak wajar di antara keduanya, yaitu saling jatuh cinta. Hingga pada akhirnya Juno sering datang ke sasana tinju. Keakraban mereka membuat benih-benih cinta yang tumbuh semakin kuat. Mereka bertingkah seperti layaknya sepasang kekasih. Sang tinju sepertinya memiliki kepribadian seks yang ganda. Karena walaupun sudah menjalin hubungan dengan Juno, tetap tidak melupakan rencana pernikahan dengan calon istrinya. Malam itu, sang petinju mengikuti sebuah pertandingan. Seorang bandar dan asistennya memasang taruhan yang sangat tinggi untuk kemenangannya. Sang petinju juga membisikkan rencananya kepada Juno, bahwa apabila menang, ia akan segera mendatangi calon istrinya. Namun sayangnya pada pertandingan malam itu, sang petinju kalah. Bandar yang memasang taruhan besar, sangat marah dan mengira bahwa sang petinju sengaja untuk mengalah. Buntut dari kekalahan itu, sang petinju dianiaya, dan diancam akan dijual organ tubuhnya. Dan benar saja, sang petinju itu diambil ginjalnya. Setelah Pakde Juno meninggal, Juno berpindah tempat entah mau kemana. Dalam perjalanan, Juno berkenalan dengan grup lengger lanang. Om kate nandi kanggo mesin jahit. Cari kosan baru. Iso jahit ta? Melo aku ae jahit klambine lengger-lengger. Akhirnya Juno bergabung dengan grup itu, dan menetap di suatu desa. Seorang bupati sedang melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi pemilu. Segala upaya dilakukan untuk meraih kemenangan, termasuk di dalamnya melakukan sebuah ritual yang disarankan oleh seorang dukun. Juno dipanggil oleh sang bupati untuk melayani hasrat seksual sang bupati. Namun Juno sepertinya ragu, hingga ia mengurungkan melayani sang bupati. Sang bupati kecewa dan marah. Dalam sebuah pertunjukan kesenian, sang bupati sempat memegang tangan Juno, namun Juno menepisnya, yang kala itu sudah berdandan sebagai lengger lanang. Rupanya sang bupati benar-benar jatuh hati kepada Juno. Namun lain dengan Juno, ternyata hatinya telah diberikan kepada sang warok, yang sama-sama ada dalam satu grup lengger. Diam-diam Juno pergi dan memilih tinggal bersama sang warok. Nampaknya mereka benar-benar berjodoh. Kehidupan sehari-hari antara Juno dan warok adalah layaknya sepasang suami istri. Juno melakukan aktivitas rumah tangga seperti memasak, menyediakan makanan, bahkan berhubungan badan. Warok sangat mencintai Juno. Juno adalah satu-satunya penyemangat bagi Warok. Bahkan sang Warok juga mengikrarkan, siapa saja yang berani menyentuh Juno, maka akan berhadapan dengan Warok hingga tetes darah penghabisan. Sang bupati sangat kecewa, mengetahui Juno dibawa kabur oleh Warok. Ditambah lagi satu masalah, beredar di masyarakat foto sang bupati ketika sedang memegang tangan Juno. Hal ini sangat mengecewakan dan membuat khawatir istri sang bupati. Karena diduga itu dapat mempengaruhi perolehan suara pada pemilu nanti. Sang bupati sakit hati dan cemburu kepada sang Warok. Sang bupati berencana menghabisi Warok, dengan cara diadu duel maut. Dan duel pun terjadi antara orang suruhan bupati dengan Warok.
Pertandingan berlangsung di tengah kebun jagung, dan disaksikan oleh banyak warga. Pertarungan itu sangat mengerikan, karena masing-masing menggunakan senjata celurit. Hanya beberapa saat mereka berdua sama-sama terluka. Juno diam-diam menyelinap dan melihat pertandingan itu. Juno terkejut dan takut, karena dia memiliki trauma akan darah. Juno bergegas pulang ke rumah, dan melampiaskan luapan perasaannya di dalam bak mandi. Warok yang melihat Juno, segera menyusulnya pulang. Warok berusaha menenangkan Juno. Dampak kekecewaan sang bupati kepada Juno, kepada Warok, dan juga grup Lengger, mereka diusir dari desa tersebut. Juno pada akhirnya juga memilih untuk berpisah dari sang Warok. Juno akan pergi entah kemana. Demikian alur cerita film berjudul Kucumbu Tubuh Indahku. Terima kasih.